memunculkan bala, kekuatan pada diri kita masing-masing. Dan oleh karena juga tentu kita mengetahui bahwa apa yang menjadi objek penghormatan, yang menjadi objek puja kita ini adalah sosok manusia yang agung, guru yang agung, sama Sang Buddha, yang mana beliau ini memiliki bala, kekuatan yang tentu sangat sempurna. Betul tidak? Betul tidak? Guru agung kita ini memiliki bala, kekuatan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu, Anda sekalian ingin mencari tahu, kita bisa mengetahui dari kisah-kisah kehidupan beliau, ya, dari kisah-kisah kehidupan beliau, bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang memiliki niat buruk, ingin mencelakai beliau, ingin merusak nama baik beliau. Namun beliau mampu menghadapi itu dengan kekuatan, kesempurnaan batin dan mentalnya. Oleh karena memang tentu seorang Sang Buddha, tentu apapun godaan, hinaan, celaan yang ditujukan kepada beliau, tidak sedikit pun mampu untuk menggoyahkan batin beliau. Ya. Nah, oleh karena itulah beliau ini memiliki kekuatan bala yang sempurna, ya, yang sempurna. Nah, sehingga dengan demikian kita sebagai siswa Sang Buddha menjadikan beliau sebagai objek penghormatan puja. Maka tentu dari kebajikan yang telah diupayakan ini akan menjadi kondisi untuk bagaimana bisa memunculkan kekuatan juga bagi diri kita masing-masing sebagai siswa Sang Buddha dalam mempraktikkan, menjalankan apa yang beliau ajarkan tersebut. Nah, kenapa memiliki bala, kekuatan ini adalah sangat penting, Bapak Ibu? Oleh karena ini sebagai upaya, sebagaimana yang Anda sudah ketahui, tema atau ceramah tema yang Bapak sampaikan adalah 4 kekuatan mengatasi ketakutan. Jadi artinya bala ini adalah sebagai upaya untuk kita bisa mengatasi ketakutan. Ketakutan yang seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin mencari tahu, atau bahkan Anda pun juga sebetulnya, Anda sadar atau tidak, sudah pernah merasakan begitu banyak rasa ketakutan yang muncul dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini. Betul tidak? Seperti apa ketakutan yang sudah Anda rasakan, sudah Anda lewati sejauh ini? Apa saja misalnya? Ada yang bisa bantu? Apa? Ketakutan apa? Hah? Apa kira-kira? Sangat banyak sekali, ya. Bagi Anda yang mungkin hidup sebagai berumah tangga belum mendapatkan pasangan jodoh,
situ juga ada ketakutan juga, takut tidak mendapatkan pasangan, tidak bertemu dengan jodohnya. Dan ketika sudah Anda temukan pasangan yang menurut Anda sesuai, pas, cocok, Anda kemudian menjadi pasangan suami dan istri, apakah ketakutan itu sudah hilang? Hilang tidak? Pasti akan muncul lagi ketakutan yang lain. Takut pasangannya tidak setia. Takut pasangannya ini berpaling, tergoda oleh pasangan hidup orang lain, bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Nah, kalau kemudian juga ketika Anda sudah hidup berkeluarga cukup lama, punya ketakutan lagi, takut tidak punya keturunan, tidak punya anak. Namun saat sudah punya anak pun juga masih ketakutan, takut nanti anaknya tidak berbakti, tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua. Jadi ada lagi ketakutan tersebut. Jadi sangat-sangat banyak lagi yang pada dasarnya memang ketakutan ini menyusupi, menghantui setiap aspek dari kehidupan kita. Ya, di mana-mana pasti akan muncul rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, apa sebab dari kenapa bisa muncul rasa takut ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, seperti yang tadi Bani kutip pesan dari Sang Buddha dalam Dhammapada bahwa ketakutan itu muncul karena kemelekatan. Karena kemelekatan. Ini adalah sebabnya. Tapi kemelekatan pun juga ada sebabnya, bisa muncul karena keinginan. Nah, namun di sini juga kita perlu pahami Bapak Ibu sekalian bahwa keinginan ini ada dua macam, ya. Jadi yang pertama tanha, keinginan yang buruk, keinginan yang jahat. Seperti apa contohnya? Ingin mencuri, ingin membunuh, ingin menyakiti, ingin selingkuh, ingin korupsi. Ini bentuk-bentuk dari keinginan yang buruk, yang mana disertai oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, oleh pengotor-pengotor batin. Ya. Dan kita juga perlu pahami bahwa ada juga keinginan yang baik. Ya. Jadi tidak semua keinginan itu buruk, namun juga ada keinginan yang baik yang disebut sebagai canda. Ingin pergi ke wihara, ingin mendengarkan dhamma, ingin berdana, ya, ingin membantu orang tua, ingin merawat orang tua. Ini semua keinginan-keinginan yang baik. Ingin bekerja, mencari penghidupan. Ini keinginan yang baik. Tetapi ternyata keinginan yang baik ini pun juga kalau kita tidak hati-hati bisa berbahaya.
Ya. Karena misalnya ingin berdana itu baik, tetapi kalau tidak hati-hati, keinginannya ini bisa berubah. Ingin berdana tapi dengan misalnya ketika ia berdana, namun mungkin kebaikannya ini tidak dilihat, tidak dipandang, maka yang muncul adalah kekecewaan, sakit hati. Ya. Ingin pergi ke wihara, di wihara mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang ia rasakan, mungkin dicuekin orang, ya misalnya begitu, atau hal lain apapun, dia tidak hati-hati, kemudian keinginannya itu bisa menjadi buruk. Lain kali saya tidak usah pergi ke wihara lagi lah, ini bisa muncul terjadi. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi itulah kemelekatan ini timbul karena keinginan yang buruk, dan kemudian bisa memunculkan kesedihan dan juga ketakutan. Ya, ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketakutan ini memang selalu ada, menyusupi setiap aspek dari kehidupan kita. Ya. Nah, maka oleh karena itulah kita sebagai siswa Sang Buddha pentingnya memiliki upaya untuk bagaimana kita mengatasi ketakutan ini. Bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan ini? Nah, maka Guru Agung Sang Buddha menyampaikan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 9, sutanya bernama Bala Sutta. Di situ Guru Agung kita menyampaikan bahwa ada 4 macam bala, kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan kebijaksanaan, Panyabala. Kekuatan kebijaksanaan. Kekuatan kebijaksanaan ini tidak sekedar kita memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki pikiran yang jernih, memiliki pandangan benar, ya. Pikiran yang jernih, yang bersih, sehingga orang yang bijaksana ini bisa membedakan mana hal-hal yang bermanfaat dan mana hal-hal yang tidak bermanfaat, mana hal-hal yang tercela dan mana hal-hal yang tidak tercela, mana hal-hal yang mulia dan mana hal yang hina, tidak mulia, dan mana hal yang gelap dan juga yang terang. Nah, orang bijaksana memiliki pandangan yang demikian. Kebijaksanaan ini diumpamakan seperti lentera sinar yang bisa menerangi kegelapan. Jadi menjadi sinar yang mampu menerangi batin seseorang yang gelap. Sang Buddha juga mengatakan bahwa ada 4 macam cahaya. Ada cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya api, dan cahaya kebijaksanaan. Dari keempat cahaya ini, yang paling terunggul adalah cahaya kebijaksanaan. Yang paling terunggul adalah cahaya panya, kebijaksanaan. Ketika
Anda berada di tengah hutan. Nah, Anda harus mampu mengetahui mana jalan yang harus Anda lewati. Anda punya pengetahuan itu, dan mana hal-hal jalan yang berbahaya yang harus Anda hindari. Anda memiliki peta, di situ membawa peta. Itu seperti halnya kita punya panah kebijaksanaan. Karena kenapa ketakutan itu muncul? Karena kita tidak punya pengetahuan. Ya, kita tidak mengetahui sepenuhnya apa yang kita sampai sejauh ini itu membuat muncul rasa takut itu. Karena kita tidak cukup punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. Sehingga ketakutan ini menghantui pikiran kita. Nah, maka penting kita harus memiliki kekuatan bala kebijaksanaan, sehingga kita bisa tahu mana hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, gelap dan terang, hina dan mulia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kekuatan wirya, semangat keteguhan batin. Kebijaksanaan tanpa adanya wirya itu seperti kita memiliki peta namun tidak berjalan. Jadi kita sudah punya peta, tapi kalau tidak ada keinginan untuk melangkah berjalan, ya kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat juga dari peta yang kita sudah miliki, yang kita pegang, untuk bisa keluar dari ketika kita tersesat di dalam hutan. Jadi ada keinginan kegigihan untuk bangkit berjalan keluar dari hutan tersebut. Ya. Ada keinginan kegigihan begitu. Kekuatan semangat wirya ini, nah ini kemampuan untuk bagaimana kita memiliki semangat, wirya, kegigihan untuk mencegah hal-hal buruk yang belum muncul supaya tidak muncul. Ini juga butuh semangat. Ya, tindakan-tindakan buruk yang belum muncul itu supaya tidak muncul. Ini butuh kegigihan, semangat. Dan kemudian semangat kegigihan untuk mengurangi, melenyapkan hal-hal buruk yang sudah muncul. Ini juga butuh semangat, kegigihan. Ya. Pasti ada hal-hal buruk yang sering dilakukan. Nah, sebagai situasi muda yang ingin berupaya untuk bagaimana diri menjadi semakin baik, ini butuh semangat, kegigihan untuk jangan sampai hal-hal buruk ini bisa berkembang, bisa terus berkembang. Maka kita harus punya semangat untuk mengurangi, melenyapkan hal-hal buruk yang sudah muncul, yang sering atau pernah kita lakukan. Ini butuh semangat, kegigihan, wirya. Ya. Misalnya Anda setiap minggu mungkin begitu sudah datang ke wihara, sering ke wihara, tapi kadang-kala muncul rasa malas juga. Oh, hari Minggu ini masih ngantuk, nah, dan tidur. Kenapa? Karena ya itu tadi, kekuatan bala semangatnya ini sudah mulai kendor. Ya, sudah kendor. Nah,
untuk menjaga merawat kebajikan tersebut ini pun tidak mudah. Oleh karena itu butuh kegigihan, semangat. Nah itu tadi, harus punya semangat, kekuatan dalam menjaga, merawat hal-hal baik yang sudah dilakukan, dan semangat untuk jangan sampai hal-hal buruk yang belum dilakukan ini untuk kemudian dilakukan, mencegah. Ya, jadi punya kekuatan, semangat dalam mencegah hal-hal buruk dan mengembangkan hal-hal apapun yang baik. Ini butuh semangat, wirya. Nah ini bala kekuatan yang kedua. Dan yang ketiga, kekuatan ketanpa celaan. Kekuatan ketanpa celaan. Nah ini maksudnya adalah bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara kita berpikir, tidak ada hal yang tercela. Dalam bentuk ucapan pun juga tidak ada ucapan yang tercela. Dalam bentuk tindakan kita pun juga tidak ada hal yang tercela. Ya. Punya kekuatan ketanpa celaan. Ketanpa celaan. Nah kalau pikiran kita tidak tercela, maka secara otomatis ucapan kita juga tidak tercela, tindakan jasmani kita pun juga tidak tercela. Ya, tidak tercela. Jadi kekuatan ketanpa celaan ini juga penting. Ana wajah bala, kekuatan ketanpa celaan. Ya. Kalau pikiran kita tidak tercela, mengembangkan hal-hal yang baik, maka secara otomatis ucapan, tindakan kita pun juga bisa menyesuaikan. Karena seperti yang dikatakan dalam Dhammapada, pikiran sebagai pemimpin, pelopor, dan pembentuk. Ya. Semuanya berawal dari pikiran. Ini pun juga kekuatan ketanpa celaan. Nah lalu yang keempat adalah kekuatan dari hubungan baik. Sama palihita sampada bala, kekuatan dari hubungan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita ini selain sebagai makhluk individu, kita juga adalah sebagai makhluk sosial. Ya. Perlu kita ingat, kita juga adalah sebagai makhluk sosial. Nah maka oleh karena itu bagaimana kita kemudian bisa membangun hubungan yang baik, yang harmonis, mulai dari hubungan di dalam lingkungan keluarga, hubungan antara pasangan Anda dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan tetangga Anda, dengan lingkungan masyarakat. Ini penting memiliki hubungan yang baik. Sebab kalau kita memiliki hubungan yang baik ini akan bisa mempermudah harapan baik yang kita inginkan bisa dicapai. Ya. Bisa dicapai juga. Ketika seseorang tidak memiliki hubungan yang baik, sangat rentan sekali muncul berbagai macam masalah. Ya. Konflik, pertengkaran, percekcokan, ini sangat mungkin sekali terjadi karena memiliki hubungan yang
Ya, di wihara bisa praktek memberi, berdana tenaga, ikut bersih-bersih wihara, ya, bergotong royong, begitu. Memberikan pendapat, itu juga memberi, praktek memberi. Nah, Sang Buddha juga katakan dengan praktek memberi ini bisa mengatasi rasa, bisa mengatasi kebencian juga. Dikatakan demikian. Coba Anda misalnya praktekkan, ada mungkin orang yang benci, marah dengan Anda praktek memberi kepada orang tersebut. Bagaimana reaksi mereka? Pasti akan sebaliknya. Karena kenapa orang yang bisa benci kepada kita? Karena mereka itu tidak mengenal seutuhnya. Mungkin mereka benci karena kita ini dianggap cuek, tidak peduli dengan mereka, pelit misalnya, ya, kikir. Ini yang mendasari mungkin kebencian, ketidaksukaan orang lain kepada kita. Tetapi ketika Anda coba praktek memberi kepada orang tersebut, berdana, bagaimana respon mereka adalah, oh ternyata pandangan buruk, negatif saya kepada dia selama ini ternyata keliru, ternyata salah, ternyata dia tidak seburuk seperti apa yang saya pikirkan selama ini. Awalnya saya kira dia ini cuek, ya, pelit, kikir. Oh ternyata tidak, dia orang dermawan, ternyata suka memberi, ternyata dia memberi kepada saya, dermawan kepada saya. Sehingga yang awalnya dia punya pikiran benci, marah, itu menjadi berubah. Kebenciannya, kemarahannya dapat ia atasi. Nah inilah, dengan demikian terjadi yang awalnya Anda punya hubungan yang tidak baik pada orang lain, ketika Anda praktek memberi itu, Anda bisa membangun hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang harmonis. Nah ini yang pertama. Dan yang kedua adalah biawaca, memiliki ucapan yang menyenangkan. Ini sangat penting sekali. Ucapan perlu untuk dijaga, dikontrol dengan baik. Karena juga dikatakan setiap kita yang lahir ke dunia ini membawa kapak, ya, di mulut kita ini. Karena kenapa? Kalau kita sampai salah gunakan, salah dalam berucap, ini bisa berbalik menghancurkan, menyakiti kita. Kalau ucapan kita tidak dijaga dengan baik, sangat berbahaya, memungkinkan terjadi perpecahan, konflik, pertengkaran. Maka penting memiliki ucapan yang menyenangkan, ucapan yang penuh kasih. Nah, bagaimana ucapan yang baik dalam dhamma adalah ketika bagaimana ucapan itu disampaikan tepat pada waktunya, ya. Kemudian ucapan itu bertujuan, ucapan itu sesuai dengan kebenaran, ucapan itu disampaikan dengan lemah lembut, dan ucapan itu disertai dengan pikiran metta, cinta kasih, ya, cinta kasih metta. Nah kalau kita memiliki ucapan-ucapan yang disertai dengan 5 poin tadi, ini bisa membangun suasana hubungan yang baik, yang harmonis, entah dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan siapapun. Ucapan perlu untuk dikendalikan, dijaga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Karena ingat, kita setiap manusia yang lahir ini membawa kapak di mulut kita ini. Setiap saat kalau disalahgunakan bisa
kita bisa membantu menumbuhkan orang lain ini tumbuh moralitasnya, silanya. Kemudian orang lain ini tumbuh keyakinannya. Orang lain ini tumbuh sifat-sifat jaga, kedermawanan dalam dirinya. Dan bagaimana orang ini bisa tumbuh panya, kebijaksanaannya. Ini kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang baik. Karena kita ingat kita ini juga adalah sebagai makhluk sosial. Jadi apapun yang dilakukan harus diperhitungkan dengan baik. Jangan sampai hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi kemudian justru merugikan pihak lain. Ya, pihak lain. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana cara untuk memiliki kekuatan. Hubungan yang baik ini adalah memiliki pikiran yang tenang, tidak sombong. Jadi punya kerendahan hati, ya, tidak memiliki sifat angkuh, sombong pada orang lain. Karena itu bisa memunculkan ketidaksukaan, ketidaksenangan orang lain kepada kita. Keangkuhan, tidak memiliki rasa penghormatan kepada orang lain, punya sifat yang angkuh, sombong, yang sama tata. Ini tidak membeda-bedakan juga. Ya. Jadi kita harus bisa bersikap sama, bersikap baik kepada siapapun, memiliki rasa penghormatan, ya, kepada siapapun. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 4 cara bagaimana kita bisa memiliki kekuatan hubungan yang baik ini adalah dengan praktek memberi, memiliki ucapan yang menyenangkan, melakukan hal yang baik, bermanfaat, dan tidak memiliki sifat sombong, angkuh. Nah, inilah 4 kekuatan balak yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ketika kekuatan balak ini tumbuh dalam diri kita, ini bisa kemudian mengatasi rasa ketakutan. Ketakutan seperti apa? Dalam sutra ini dikatakan ketakutan yang pertama, ketakutan pada penghidupan. Ketakutan pada penghidupan. Tentu Anda sebagai berumah tangga, untuk memiliki penghidupan yang baik, Anda perlu untuk bekerja, ya, mengumpulkan harta materi, ya, untuk menghidupi diri sendiri, pasangan Anda, anak-anak Anda, untuk meneruskan usaha harus bekerja juga. Ya. Ini juga adalah ketakutan pada penghidupan. Namun, ketika seseorang memiliki kekuatan ini, kekuatan kebijaksanaan, ia punya pengetahuan yang jernih, ya, pengetahuan yang cukup terhadap apa yang ingin dikerjakan, terhadap pekerjaannya, terhadap usaha yang Anda jalankan. Anda punya pengetahuan yang banyak, ya. Kemudian Anda gigih, semangat bekerja. Tidak ada hal-hal yang tercela dalam diri Anda yang membuat orang lain ingin menjatuhkan Anda. Atau kemudian juga Anda punya kekuatan hubungan yang baik dengan siapapun. Anda bisa bekerja sama dengan mereka juga, sehingga usaha pekerjaan yang Anda jalani bisa berjalan dengan baik. Maka ketakutan akan penghidupan ini bisa diatasi. Kebijaksanaan
memiliki kebijaksanaan, walaupun ia memiliki sedikit kekayaan, ia masih bisa hidup. Tetapi walaupun mereka memiliki cukup banyak kekayaan, tanpa memiliki kebijaksanaan, ia tidak akan hidup, walaupun untuk saat ini. Ini pesan agama yang sangat baik sekali. Orang yang bijaksana, walaupun dia memiliki sedikit kekayaan, ia bisa hidup. Tetapi orang yang walaupun memiliki kekayaan yang banyak, materi yang banyak, tanpa kebijaksanaan, ia tidak akan hidup, walaupun untuk saat ini. Maksudnya adalah, jadi orang yang bijaksana ini, walaupun dia punya sedikit kekayaan, dia bisa mengembangkan, mengolah kekayaan itu dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebaik mungkin. Kekayaannya dijaga, walaupun sedikit, bisa dikembangkan, bisa mengupayakan hal yang terbaik, digunakan dengan cara yang bijaksana, dia bisa hidup. Jadi walaupun kekayaannya sedikit, materinya sedikit, dia tidak diliputi oleh kecemasan, kekhawatiran, ya, karena dia punya banyak kebijaksanaan, pikirannya tenang, ya, begitu. Tidak ada rasa ketakutan. Tetapi berbeda dengan orang yang walaupun dia memiliki kekayaan yang banyak, materi yang banyak, namun tanpa kebijaksanaan, dia tidak hidup. Karena apa? Dia diliputi oleh ketakutan, kecemasan, melekat dengan kekayaannya, ya, dan dia tidak menggunakan kekayaannya dengan baik. Bisa kekayaannya disalahgunakan, ya, habis secara sia-sia, digunakan untuk berjudi, barangkali bisa terjadi, digunakan untuk foya-foya, ya, melakukan hal-hal yang mengarahkan bahaya dalam kehidupannya, bermabuk-mabukan, berjudi, bermain perempuan misalnya, ya, dalam apa yang nikah, sebab-sebab peruntuhan, kejahatan dilakukan. Itu karena dia tidak punya kebijaksanaan. Jadi walaupun dia memiliki kekayaan yang banyak, tanpa kebijaksanaan, dia tidak hidup, ya, karena pikirannya ini cemas, khawatir, tidak bisa menjaga kekayaannya dengan baik. Jadi sebanyak apapun kekayaannya, habis secara sia-sia. Inilah pentingnya punya kekuatan banyak, kekuatan kebijaksanaan, kekuatan wirya, kekuatan ketanpa-celaan, dan kekuatan memiliki hubungan yang baik. Lalu yang kedua adalah ketakutan pada kehinaan. Nah, kalau seseorang, Bapak Ibu sekalian, memiliki kebijaksanaan, semangat, tidak ada hal-hal yang tercela dalam dirinya, hubungannya pun juga baik, maka siapa yang bisa mencela, merendahkan orang tersebut? Ya, karena pikirannya tidak tercela, ucapannya pun juga tidak tercela, tindakan jasmaninya pun juga tidak ada yang tercela. Tidak ada yang tercela. Jadi siapa yang bisa menghina, merendahkan? Jadi ia bisa mampu mengatasi rasa ketakutan pada hinaan. Bisa diatasi. Lalu yang keempat adalah
Yang ketiga, ketakutan pada perkumpulan. Jadi ada orang-orang yang takut ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Ya, ada takut pada kumpulan. Tidak pede, ya, ketakutan muncul di situ. Takut berbicara di depan orang banyak misalnya. Ini juga salah satu bentuk ketakutan. Tetapi ketika punya kekuatan ini, kebijaksanaan, punya pengetahuan, wirya, semangat, ya, ketanpa celaan, hubungan yang baik dengan siapapun, hanya bisa mengatasi ketakutan ini. Ketakutan pada perkumpulan. Dia bisa menjadi orang yang percaya diri, lebih percaya diri, tidak takut pada saat dia berada di tengah-tengah orang banyak. Ya. Dia bisa berani berbicara, berbagi pengetahuannya, karena dukungan dari orang-orang sekitar, karena punya kekuatan hubungan yang baik, dan tidak ada hanya pada celah dalam diri orang tersebut. Dan keempat, ketakutan yang keempat adalah ketakutan akan kematian. Ya, ketakutan akan kematian. Ini juga salah satu bentuk ketakutan yang memang ini pasti, ya, banyak dirasakan oleh setiap orang. Ketakutan akan kematian. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, karena tentu melekat dengan kehidupan, ingin hidup selamanya, ya. Nah, kalau sekarang ini orang usianya rata-rata 75 tahun, ya. Jadi memang kematian ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Nah, tapi bagi mereka yang melekat dengan kehidupan, takut akan menghadapi kematian. Ya, takut menghadapi kematian, ingin hidup selama-lamanya. Penyebab orang takut akan kematian juga Sang Buddha katakan bahwa, ya, dia itu melekat dengan nafsu, kesenangan indria, melekat dengan tubuh jasmaninya, dan juga ia ini banyak melakukan keburukan. Dan yang keempat, karena ada keraguan-raguan akan dhamma. Nah, ini sebab-sebab dari munculnya ketakutan pada kematian. Namun bagi orang yang punya kekuatan, Bapak Ibu, kebijaksanaan, punya semangat, tidak ada hal-hal yang tercela, dia punya hubungan yang baik. Karena kebijaksanaan, dia bisa mengerti, oh, bahwa kehidupan ini memang harus berakhir dengan kematian. Ya, setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari. Setiap orang yang lahir, tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, remaja, mencapai usia tua, dan kematian. Yang mengalami kematian tidak hanya karena usia tua, tapi orang yang masih muda, belum dilahirkan juga mengalami kematian. Ini pengertian yang benar muncul karena punya panjang kebijaksanaan, mengerti konsekuensi dari kehidupan dan kelahiran akan pasti diakhiri dengan kematian. Nah, jadi punya kekuatan ini penting untuk mengatasi rasa ketakutan pada kematian.
Itu sebab juga ketakutan. Namun itu bisa diatasi kalau kita punya kekuatan, hubungan kita baik dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar. Nah, maka kelihatan saat ada upacara duka, kalau orangnya yang datang mayat itu banyak, bisa dipastikan orang ini pasti baik. Banyak yang datang mendoakan, memberikan pengharapan, semoga dia berbahagia di alam yang baru. Ya. Itu karena dia sudah membangun kekuatan dalam dirinya, menciptakan kondisi-kondisi yang baik tersebut. Jadi dengan demikian bisa mengatasi rasa ketakutan pada kematian. Nah, yang kelima, ketakutan pada kelahiran, kehidupan setelah kematian. Ini juga salah satu bentuk ketakutan juga. Ya, takut di kelahiran berikutnya ia lahir di alam yang tidak menyenangkan, di alam menderita. Ya. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan tadi. Dia senantiasa melakukan hal-hal yang buruk, tidak punya kebijaksanaan, yang malas untuk melakukan hal-hal yang baik, dan ia tercela, ya, pikirannya, ucapannya, tindakannya, hubungan tidak baik kepada siapapun, dengan pasangannya mungkin, ya, dengan siapapun begitu. Nah, karena dia berpikir, oh banyak keburukan yang dia lakukan, batinnya lemah, tidak ada kekuatan. Wah, saya nanti lahir mungkin di alam yang tidak baik ini, di alam menderita. Muncul ketakutan. Tetapi kalau punya kekuatan ini, wirya, semangat, keterpacuan, hubungan baik, bisa mengatasi ketakutan pada kehidupan setelah kematian ini. Ya. Tidak ada lagi ketakutan, kecemasan pada kehidupan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kekuatan ini tidak kita dapatkan dari luar, tetapi ini murni muncul dari dalam diri kita masing-masing. Kekuatan dalam dhamma ini adalah bukan kekuatan untuk kita bisa bagaimana untuk, ya, menghancurkan orang lain, ya, tetapi itulah bagaimana kita memiliki upaya untuk menghancurkan hal-hal buruk yang ada dalam diri kita masing-masing, menghancurkan pengotoran